Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 141. Liluo bangun dari tempat tidur keesokan paginya, sangat ingin mengunjungi pohon kekuatan resonansi. Dia mandi dan kemudian turun ke bawah. Di lantai 2, tudung hitam Xinfu ditekuk rapat di atas kanvas. Kali ini, Liluo menyimpan kekhawatirannya untuk dirinya sendiri dan menuju ke bawah. Di lantai pertama, Bai Mengmeng sibuk di dapur, menyiapkan sarapan dengan hati-hati. Melihat gadis cantik itu, Liluo menghela nafas. Mereka bilang kecantikan merangsang rasa lapar, tapi dia tidak bisa makan seperti itu selamanya. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Dia membukanya ke wajah yang familiar dan cantik. Kakak Kinge, Liluo berseru dengan senyum senang. Sosoknya yang elegan dibingkai dengan indah di pintu, kakinya disatukan dengan sopan dari bawah rok pertempurannya. Dia bersinar di bawah sinar matahari pagi. Menggantung di jarinya ada tas kecil, yang dia serahkan kepada Liluo sambil tersenyum. Ini kue ketan merah paling terkenal dari kantin perguruan tinggi Astral Sage. Ini sarapan terbaik. Kamu adalah penyelamat, teriaknya, air mata rasa syukur yang panas hampir keluar dari matanya. Terlambat sedikit, dan aku akan disiksa lagi. Dia memberi isyarat tidak menyenangkan di dalam. Dia melihat melewatinya ke sosok lucu Bai Mengmeng yang terombang-ambing di dapur. Menguntungkan dari situasi dan masih bermain malu-malu. Kamu harus memakannya sendiri untuk mengetahuinya, kata Liluo muram. Dia mengabaikan itu. Jalan denganku. Jelas, dia memiliki sesuatu dalam pikirannya. Dia memberitahu Bai Mengmeng dan segera mengikuti kakaknya keluar. Ada sebuah danau di dekatnya, permukaannya yang seperti cermin tidak bergelombang saat kabut pagi yang ringan melayang di atasnya. Siswa yang terengah-engah dengan baju besi troll sesekali berlari melewati mereka. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melemparkan tatapan cemburu yang intens pada Liluo, yang memiliki hak istimewa untuk berjalan-jalan pagi di sisi Jiang Qinghe. Bagaimanapun, dia adalah siswa Aula Bintang 3 dan terkenal di seluruh sekolah. Dia hampir sama populernya dengan putri pertama Aula Bintang 4. Liluo telah menjadi kebal terhadap penampilan itu sejak lama. Jadi, katanya melalui gigitan besar kue ketan merah, ada apa? Dia memandangnya sejenak dengan mata emasnya. Tentang medan perang bangsawan. Apakah mentormu sudah memberitahumu tentang itu? Tangannya berhenti di tengah-tengah tas kue. Dia mengangguk dengan berat. Tidak heran kamu tidak memberitahuku sebelumnya, katanya pelan. Itu akan menjadi stres yang tidak perlu. Yah, aku terlalu lemah untuk melakukan apa-apa, katanya menyesal. Aku juga, katanya pelan. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Sebuah target pencapaian bukanlah hal yang buruk. Dia mengangguk. Derap langkah kaki lari pagi mengisi kesunyian. Aku ingin tahu bagaimana orang tuaku. Mereka pasti baik-baik saja. Kita tidak perlu mengkhawatirkan diri kita sendiri. Daripada mengkhawatirkan keselamatan mereka di medan perang bangsawan, sebaiknya kita lebih berhati-hati di sini, dia memperingatkan. Dia mengerutkan kening. Maksud kamu apa? Dia berjalan di bawah pohon willow dan melihat ke dalam air. Liluo merasakan kekerasan padanya. Kamu tahu bagaimana orang-orang dipilih untuk medan perang bangsawan. Lotere kematian, katanya. Tidak terlalu banyak ahli adipati di kerajaan Xia, kira-kira beberapa lusin, baik tuan dan nyonya yang menarik hitam pada saat yang sama tampaknya, terlalu kebetulan. Suaranya yang tenang nyaris tidak sampai ke telinganya. Dia menggigil di bawah sinar matahari pagi yang menghangat dengan cepat dan merasakan darah mengalir dari wajahnya. Maksudmu, mereka disabotase? Li Luo berbisik. Dia mengulurkan tangan untuk menangkap daun yang jatuh. Aku tidak punya bukti. Hanya tebakan, insting. Tapi memanipulasi lotre kematian adalah di luar kebiasaan orang. Siapa yang bisa sekuat itu? Dia bermain-main dengan daun. Jika aku harus menebak, hanya 3 faksi di kerajaan Xia yang memiliki kekuatan itu. Perguruan Tinggi Astral Sage, Istana Kerajaan, dan Bank Naga Emas. Liluo menelan gumpalan di tenggorokannya. Memang, ketiganya adalah faksi terkuat di kerajaan Xia. Tapi apa yang bisa menjadi motif mereka? Apakah benar-benar ada? Aku tahu tebakan ini terdengar tidak masuk akal, jadi aku belum menyuarakannya. Tapi sekarang kamu berada di kota Xia, dan juga di perguruan tinggi Astral Sage. Kamu mulai masuk ke radar berbagai kekuatan, jadi aku pikir kamu sebaiknya diperingatkan. Mungkin aku hanya melihat sesuatu dalam bayang-bayang.
Tapi selalu lebih baik untuk berhati-hati. Dia mengangguk. Semuanya kembali ke tidak cukup kuatnya kita. Dia mengangguk dengan perasaan yang dalam. Kalau saja dia sudah menjadi adipati. Dia bisa mengejar kecurigaannya dengan bebas saat itu, tanpa rasa takut akan jalan lain. Mereka tiba-tiba mendengar langkah kaki di dekatnya, dan keduanya berbalik menghadap sumber mereka. Hehehe, Jiang Senior, aku pikir Saiba mengenali profil punggungmu. Ini benar-benar Anda. Sebuah suara ceria memanggil. Li Luo melihat bahwa itu milik seorang pemuda tegap. Dia cukup tampan, dengan mata tajam dan alis yang mulia. Dia mengenakan baju besi trollnya dengan mudah, ekspresinya tidak terganggu. Dia jelas seorang kultivator yang cukup kuat. Ada 2 bintang di seragamnya, menandai dia sebagai siswa Aula Bintang 2, yang satu lebih tinggi dari Li Luo. Orang asing itu membalas tatapannya dengan senyum ramah. Kamu junior Li Luo. Aku pernah mendengar tentangmu. Aku Ye Qiuding, siswa Aula Bintang 2. Lingkaran, senior Ye, balas Li Luo. Kamu butuh sesuatu. Jiang Qinghe bertanya dengan lembut. Ye Qiuding buru-buru melambai. Kami baru saja menyelesaikan pelatihan dan memilih ini sebagai tempat peristirahatan kami. Aku kebetulan melihat senior Jiang di sini dan berpikir untuk datang menyapa. Apakah aku mengganggu sesuatu? Li Luo melihat sekelompok besar beberapa lusin beristirahat di dekatnya. Mereka semua mengenakan baju besi troll, terengah-engah dan berkeringat banyak. Mereka semua adalah siswa Aula Bintang 2. Beberapa siswa yang sedang beristirahat sedang melihat Ye Qiuding berbicara dengan Jiang Qinghe, mengetahui senyum dan seringai di wajah mereka. Jiang Qinghe menggelengkan kepalanya. Aku baru saja membelikan sarapan Li Luo. Ye Qiuding menatap kue ketan merah di tangan Li Luo dengan iri. Itu pertama kalinya aku melihat senior Jiang mengantarkan sarapan kepada siapapun. Junior Li Luo, kamu pria yang beruntung. Hehehe, aku tidak akan mengganggu lebih jauh. Senior Jiang, silakan temui aku jika kamu membutuhkan aku untuk misi lagi di masa depan, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Dia tersenyum manis padanya dan melambai saat dia pergi. Li Luo menghela nafas kesal saat dia pergi, lalu dia menunjuk Jiang Qinghe dengan menuduh dengan kue ketan merah di tangannya. Katakan padaku, apa yang terjadi di sini? Sejak aku melangkah ke perguruan tinggi Astral Sage, sudah singa tua dan serigala jahat yang mengeluarkan air liur di atasmu. Dan sekarang anak anjing yang kasar ini, ya ampun, variasinya tidak ada habisnya. Jiang Qinghe, apakah kamu meminta untuk hukuman keluarga? Tepi danau. Jiang Qinghe melihat sikap keras Li Luo dengan geli. Dia kemudian melihat kembali ke danau yang tenang, Ye Qiuding sudah berlalu. Dia tahu dia bercanda. Apakah kamu lupa bagaimana keluarga kita menyelesaikan perselisihan? Haruskah kita menunda ke ruang sparring? Dia bertanya dengan sedikit senang. Li Luo buru-buru menarik kembali jarinya yang menuduh. Aku mencoba melakukan percakapan ringan di sini. Betapa biadabnya kamu. Ibuku benar-benar membesarkan seorang gadis nakal. Dia tertawa. Reputasi orang itu di Aula Bintang 2 cukup bagus. Dia mungkin berada di peringkat 3 besar. Kami memiliki misi di mana kami membutuhkan siswa baru. Dia cukup baik, jadi kami bertanya padanya. Begitulah caraku mengenalnya. Itu saja. Kai Wei dan Ling Qing memberitahuku bahwa aku akan mengerti seperti apa pesona yang tak terbendung ketika aku masuk ke perguruan tinggi Astral Sage. Kurasa ini dia. Jiang Qinghe menggelengkan kepalanya. Dia tidak peduli untuk menjawab topik yang melelahkan itu. Yang saya inginkan saat ini adalah pergi ke tahap adipati secepat mungkin. Untuk melindungimu, untuk melindungi House Luolan, dan juga menyelidiki lotere kematian untuk guruku. Apapun atau siapapun. Aku akan senang jika mereka jatuh dari ujung dunia, katanya acuh tak acuh. Dia melihat kembali padanya dan tersenyum, mengulurkan tangan untuk mengacak-acak kepalanya karena kebiasaan. Kali ini, dia mencegatnya, menangkap tangan kecilnya dengan tangannya sendiri. Dia terkejut tetapi tidak bergeming, hanya menatapnya dengan geli. Lihat, Qinghe, gerutu Li Luo. Jika kamu bisa sedikit lebih sopan di saat seperti ini, aku pikir suasananya akan bagus. Jiang Qinghe memikirkannya. Pendiam. Kegembiraannya bahkan lebih terlihat. Aku ingin memenuhi keinginanmu, Li Luo, tapi itu tidak mungkin sebelum kamu mengalahkanku. Dia menjerit di dalam. Hidup itu sulit ketika tunanganmu terlalu luar biasa. Sementara itu, Ye Qiuding telah berjalan kembali ke kelompoknya, sikap cerianya hilang. Saudara Ye, apakah anak itu tuan muda rumah Luolan? Yang bertunangan dengan senior Qinghe? Seseorang bertanya.
Ye Qiuding mengangguk singkat. Lantai bawah menara mendapat cahaya bulan terlebih dahulu, tetapi hanya karena lebih dekat ke kolam, kutip temannya, aku mendengar bahwa orang tuanya menyetujuinya karena dia berutang segalanya kepada mereka. Ye Qiuding melambaikan tangannya. Rumor seperti itu tidak bisa dipercaya. Keduanya ahli adipati. Mereka mungkin menyayangi putra mereka, tetapi mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun, pikiran itu tetap ada di benaknya. Saudara Ye, kamu lebih baik dari Li Luo dalam segala hal. Kamu harus menekan kesopananmu. Seseorang sekaliber senior Qingge tidak sering datang. Ya, kakak Ye, jika kamu bisa mendapatkannya, hehehe. Semua pria di Aula Bintang 2 akan dapat mengangkat kepala kita tinggi-tinggi. Apakah kamu tahu berapa banyak pelamar yang dia miliki di Aula Bintang 3 dan 4? Petik 2. Kurasa dia cukup menyukai tipemu, kakak Ye. Kalau tidak, mengapa dia mengundangmu ke misi itu? Ye Qiuding memarahi mereka dengan humor yang bagus. Kembalilah berlatih, dasar bajingan. Ingin mendapat masalah lagi. Saat dia menggiring mereka, dia berbalik untuk melihat danau. Dia melihat Li Luo dan Jiang Qingge tertawa bersama. Dia menatapnya dengan kelembutan lembut yang belum pernah dia lihat di tempat lain. Matanya mengeras. Kemudian dia berbalik dan pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Jiang Qingge, Li Luo kembali ke rumah. Saat dia masuk, dia melihat Xin Fu duduk di meja, dengan murung tersedak sarapan Bai Mengmeng. Dari balik tudungnya, matanya tidak menunjukkan apa-apa, tetapi di bawah mejanya, kakinya gemetar hebat. Li Luo menahan senyumnya dan berjalan mendekat. Sarapan, pemimpin. Dia mengarahkan matanya yang besar ke arahnya. Dia menunjuk ke kue ketan merah yang setengah dimakan di tangannya. Tidak hari ini. Seseorang membuatkanku sarapan, dan aku tidak bisa menolak. Xin Fu mendongak dengan marah. Apakah itu dari senior Qingge? Bai Mengmeng bertanya dengan iri. Aku baru saja melihatnya. Dia sangat cantik. Li Luo mengangguk dan tersenyum. Mentor Qichan berjalan di pintu. Aku akan membawamu ke pohon kekuatan resonansi setelah sarapan, katanya. Ketiganya langsung bersemangat. Dia membagikan 3 tablet giok ungu kepada mereka. Ada 4 jenis daun di pohon kekuatan resonansi perguruan tinggi Astral Sage. Tidak ada perubahan pada 3 jenis yang pernah kamu lihat sebelumnya, daun perunggu, perak, dan emas. Jenis keempat adalah unik untuk perguruan tinggi Astral Sage, kami menyebutnya daun giok ungu. Daun giok ungu hanya untuk digunakan oleh siswa Vibrance Valet. Itu adalah plakat kalian, dan nomor daun giok ungu kalian tertulis di atasnya. Ketiganya mengambilnya dengan hati-hati. Li Luo dengan hati-hati melihatnya. Itu halus saat disentuh, dan ada kata-kata terukir di atasnya. Aula Bintang 1, Zona Utara, Cabang 97, Nomor 5. Pohon kekuatan resonansi sangat luas. Setiap aula diberi zona yang berbeda. Umumnya, semakin tinggi aula bintang, semakin besar pertemuan energi di area yang ditetapkan. Saat seseorang tumbuh lebih kuat, lebih banyak kepadatan energi alami duniawi yang dapat dimanfaatkan dengan baik. Juga, selama kunjungan pertamamu ke pohon kekuatan resonansi, jika kamu beruntung atau berbakat, kamu mungkin memicu pendaran resonansi. Tidak perlu panik, pohon kekuatan resonansi hanya memberimu hadiah tambahan. Pendaran resonansi, mereka bertiga bertanya, bingung. Sederhananya, ketika kalian mengunjungi tempat dengan energi alam duniawi yang begitu padat untuk pertama kalinya, kultivasi kalian mungkin beresonansi dengan pohon kekuatan resonansi untuk mengisi tubuh kalian dengan energi alam duniawi. Proses pengisiannya sedikit seperti pembaptisan. Mereka yang diberkati akan merasakan kekuatan resonansi mereka meningkat dengan lompatan. Setiap tahun, itu terjadi ketika pendatang baru mengunjungi pohon untuk pertama kalinya. Itu tidak terlalu langka, dan itu pasti hal yang baik jika kamu menerimanya. Daun giok ungu juga meningkatkan kemungkinan terjadinya pendaran resonansi. Mereka dengan erat mencengkeram tablet giok ungu mereka dengan heran. Seberapa jauh hak istimewa siswa semangat ungu meluas. Mereka benar-benar telah diberi awal yang luar biasa. Pendaran resonansi juga bervariasi dalam kekuatan dari orang ke orang. Itu tergantung pada kecerahan dan durasi. Qichan melirik Li Luo dengan setengah tersenyum. Pada abad terakhir, pendaran resonansi terkuat diberikan kepada Jiang Qingge. Kecerahan dikatakan telah terlihat dari beberapa tempat di kota Xia. Xin Fu dan Bai Mengmeng juga menatapnya. Senior Qingge benar-benar legenda di mana-mana. Li Luo menjaga wajahnya tetap netral. Jadi angsa gemuk itu juga merahasiakan yang satu ini darinya, Tetap saja,
Sepertinya dia akan memiliki banyak orang yang membandingkan diri mereka dengannya ketika dia pergi ke pohon. Tidak ada yang baru. Sungguh, tekanan memiliki orang yang luar biasa seperti tunangannya cukup berat. Adakah yang bisa memahami rasa sakitnya? Setelah sarapan, Li Luo dan timnya dengan bersemangat mengikuti mentor mereka, Chi Chan, keluar dari gedung, menuju pohon kekuatan resonansi. Mereka melihat konvergensi lambat dari semua orang menuju ke arah yang sama, eksodus agung yang ditarik ke lokus kekuasaan. Jelas, semua siswa menuju pohon, meskipun cukup besar sehingga semua orang menuju zona terpisah. Akhirnya, mereka mencapai area pendakian yang ditunjuk Aula Bintang 1 setelah 20 menit. Di sini, mereka bisa merasakan besarnya pohon yang luar biasa. Ketebalan batang utama sangat mencengangkan, tiang kayu yang menjulang ke langit. Ranting-rantingnya begitu tebal sehingga cahaya nyaris tidak menembus melalui bintik-bintik. Di bawahnya, manusia sama tidak berartinya dengan semut. Yang paling mengesankan dari semuanya adalah energi alam duniawi. Bahkan sebelum mereka memanjat pohon, mereka bisa merasakan pohon itu meluap, berdengung, berdenyut. Itu ada di mana-mana. Itu adalah sumber energi yang melampaui apa yang pernah mereka alami sebelumnya. Banyak mentor lain telah memimpin siswa baru mereka di sini juga, dan tempat itu ramai dengan obrolan. Li Luo melihat sosok yang dikenalnya. Ada energi kotor yang bisa dia deteksi 1 mil jauhnya. Pria kotor itu sendiri, Yulang. Mata Yulang berbinar ketika dia melihatnya secara bergantian, bergegas ke arahnya melalui kerumunan. Li Luo memperhatikan pendekatannya yang tergesa-gesa. Ada apa dengan sifat ingin tahunya? Apakah ini kekuatan persahabatan? Apakah ketidakhadiran beberapa hari membuat hatinya sesayang ini? Li Luo baru saja akan menyambutnya ketika tangan kasar Yulang mendorongnya ke samping. Mata penuh gairah Yulang terkunci dengan kuat pada Bai Mengmeng. Dia mulai maju. Apa yang sedang kamu lakukan? Sebuah suara dingin terdengar di belakangnya. Yulang membeku, hampir berderit saat dia berbalik ketakutan. Bai Doudou memelototinya. Yulang menyeringai lebar. Kenapa? Tentu saja aku di sini untuk melihat saudaraku yang baik, katanya santai, menepuk bahu Li Luo dan memberinya goyangan persaudaraan. Li Luo memainkan pertunjukan yang tidak menipu siapapun. Bagaimana makanan kantinnya? Lumayan. Bukankah kamu sudah pergi? Yulang bertanya, bingung. Bai Mengmeng telah membuatkan sarapan untuk kita, jadi aku belum pergi, jawab Li Luo. Rahang Yulang jatuh. Sial, ini adalah surga yang hanya bisa dia impikan. Mengapa dia tidak bisa mendapatkan sarapan cinta Bai Mengmeng? Mengapa dia mendapatkan cambuk harian Bai Doudou? Bai Doudou memucat dan menatap Li Luo dengan cemas. Mengmeng sudah membuat sarapan. Li Luo melihat rasa iba di matanya. Apakah kamu makan semuanya? Apakah kamu mengatakan sesuatu? Dia cepat bertanya. Li Luo tahu apa yang dia maksud. Yah, tentu saja kami memakan semuanya. Dia membuatnya dengan sangat baik. Bai Doudou tampak lega. Ini membuatnya ke arahnya melunak. Tapi ada apa dengannya? Li Luo bertanya. Bagaimana dia bisa makan sesuatu yang begitu buruk dengan begitu tenang? Apakah dia tidak tahu itu mati? Bai Doudou ragu-ragu. Mengmeng terkena racun langka ketika dia masih kecil, katanya dengan suara rendah. Dia kehilangan indera perasa. Wajah Li Luo menegang. Tidak ada rasa. Segala sesuatu yang melewati bibirnya terasa hambar. Gadis yang imut dan menggemaskan, dilanda kekurangan seperti itu. Hatinya iba padanya. Yulang juga sedikit berlinang air mata. Sungguh malaikat kecil. Dia mengitari Li Luo. Kamu anak nakal yang tidak tahu berterima kasih. Mengmeng membuat sarapan. Bahkan jika itu taik, aku akan makan 3 mangkuk besar. Kegelisahannya membuat bagian terakhir dari pernyataannya sedikit lebih jauh dari yang dia maksudkan. Orang-orang di dekatnya menghentikan percakapan mereka dan melihat dengan jijik. Orang ini bisa makan 3 mangkuk besar kotoran. Apakah itu sesuatu yang bisa dibanggakan? Li Luo mundur diam-diam, dan Bai Doudou membenamkan wajahnya di tangannya. Bisakah kamu diam? Diam, dia mendesis padanya. Yulang terbatuk 2 kali, lalu gemetar karena amarahnya, dengan patuh diam. Li Luo tertawa sendiri. Sepertinya Yulang telah dilatih dengan baik oleh Bai Doudou hanya dalam beberapa hari. Satu kata untuk adikku, dan aku akan mengulitimu, katanya, lalu dia melewati Li Luo sambil tersenyum untuk adiknya. Kedua saudara perempuan itu saling berpelukan dengan gembira. Yulang memperhatikan mereka dengan masam. Li Luo,
Pernahkah kamu mengetahui rasa sakit yang tragis karena rumah pernikahanmu yang bahagia hancur sebelumnya? Mengapa kemalangan harus menimpaku? Aku berduka atas kehilanganku. Jangan khawatir, kamu hanya seekor katak yang berjongkok di tepi sungai, meneteskan air liur pada angsa di kolam. Kamu masih harus ribuan tahun untuk mengetahui tragedi semacam itu. Sebenarnya, kamu mungkin tidak akan hidup selama itu, Li Luo berkata untuk menghiburnya. Selain itu, kupikir Bai Doudou mungkin lebih seperti tipemu. Yu Lang menatapnya. Kita saling kenalkan. Haruskah kamu sekeji itu? Bai Doudou. Dia memandangnya sekali. Dia hiu betina, semua kebiadaban dan tidak punya perasaan. Aku dan dia berbisik ketakutan. Mustahil. Tidak mungkin. Aku lebih baik mati. Aku akan mengatakannya sekarang, jika hanya ada satu wanita hidup yang tersisa di dunia, aku tidak akan bersama Bai Doudou. Li Luo tersenyum. Kau pikir kau tangkapan yang bagus bukan? Bai Doudou memiliki resonansi kelas 8 yang lebih rendah, potensinya sangat besar. Keluarganya kuat, dan dia terlihat sangat baik, dia tidak semenarik saudara perempuannya. Mengapa kamu ingin mati? Seolah ada yang memaksamu. Yu Lang tersengat, tetapi dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak mungkin. Aku masih berpikir tipe yang murni dan manis seperti Bai Mengmeng lebih cocok untukku. Li Luo menggelengkan kepalanya. Oh, ya, Yu Lang tiba-tiba berkata. Pernahkah kamu mendengar tentang King Er? Apa yang salah? Li Luo bertanya, mengerutkan kening. Waktu telah berlalu dengan kabur dalam 2 hari pertamanya. Ada begitu banyak hal yang harus diperhatikan, dan dia tidak bisa mengendur dalam kultivasinya. Dia baru saja keluar dari pintu depan. Wang Hejiu terus mengejarnya, kata Yu Lang. King Er menahannya untukmu selama pemilihan mentor. Dia melawan pria itu dan mengalami kerugian besar. Dia sudah tertarik padanya, dan dia telah sering pergi ke rumahnya beberapa hari terakhir ini, sudah mulai bergoyang di antara siswa baru. Li Luo menegang. Dia telah mendengar tentang bagaimana Yu Lang, Zhao Kuo, Lu Qinger, dan yang lainnya telah membantunya dengan menyerap sebagian dari tekanan. Tentu saja, dia sangat tersentuh. Dia telah memilih teman-temannya dengan baik. Kelompok Yu Lang dan Zhao Kuo telah disapu oleh Bai Doudou, tapi dia jelas-jelas bersikap lunak pada mereka. Tidak mungkin mereka bisa memeluknya, bahkan dengan semua doa di dunia. Li Luo tidak menganggapnya terlalu serius. Tapi Wang Hejiu, dia pasti telah membuat Lu Qinger sangat kesakitan. Itu adalah hutang yang dia miliki padanya. Sebagai seorang pria, dia harus membayarnya kembali. Dan sekarang orang ini berani melecehkan Lu Qinger. Dia adalah teman baik dan kawannya dalam pertempuran. Seolah-olah dia akan membiarkan burung racun kecil ini menggertaknya. Li Luo membuat catatan mental untuk memberi Wang Hejiu pelajaran, tetapi dengan ribuan siswa baru berkeliaran, dia tidak bisa benar-benar mengarungi mencari Lu Qinger. Itu harus menunggu. Sebuah gong yang menggelegar terdengar dari puncak pohon kekuatan resonansi. Mentor di bawah ada untuk menjaga ketertiban. Siswa, kalian boleh memanjat sekarang. Ingat nomor daun yang kalian pegang, jangan salah tempat. Para siswa yang bersemangat mendaki meniti jalur berkelok di batang pohon, dipandu oleh para mentornya. Li Luo dan yang lainnya mengikuti arus orang ke atas. Mereka menaiki tangga kayu, mendengarkan bisikan gemerisik dedaunan di sekitar mereka. Beberapa menit mendaki kemudian, perguruan tinggi astral Sage hanyalah sebuah titik kecil di bawah mereka. Vertigo itu membuat pusing. Sepanjang jalan, banyak cabang-cabang memisahkan diri dari batang utama. Mereka berkilauan warna perunggu, dengan taburan perak yang cukup banyak dan semprotan emas yang lebih sederhana, menandai konsentrasi kekuatan resonansi di dalamnya. Setiap daun ini 2 kali lebih lebar dari daun di pohon kekuatan resonansi milik Akademi Southwind. Bahkan dari jarak jauh, Li Luo bisa merasakan kekuatan yang terkonsentrasi pada setiap daun. Ini luar biasa. Li Luo terheran-heran. Keberadaannya adalah keajaiban. Seberapa dalam kekuatan perguruan tinggi astral Sage. Dan perguruan tinggi astral Sage, dengan sekuat tenaga, hanyalah anggota lain dari Federasi Akademik. Bahkan sekarang, dia masih bergulat dengan skala itu semua. Tidak heran itu adalah kekuatan terbesar manusia. Sementara Li Luo menganga seperti ikan, dia melihat sosok yang dikenalnya di depan di antara kerumunan. Lu Qinger sendiri. Sosok berkaki panjang Lu Qinger mengenakan rok pendek dan kaos kaki renda putih seperti biasa. Tapi hari ini, dia dengan bijaksana melepas lapisan atas ekstranya dan melilitkannya di pinggangnya untuk kesopanan. Itu memberinya perasaan yang lebih seperti gadis di sebelah,
dan banyak siswa yang melirik saat mereka naik. Atasan lengan pendeknya yang memeluk tubuh memamerkan kulit pualamnya dengan efek penuh, dan anggota tubuhnya yang panjang serta sosoknya yang ramping semuanya dipajang. Dia tampak tumbuh lebih memikat dari hari ke hari. Li Luo dengan cepat menyusulnya. Yah, baiklah. Bukankah ini bunga emas dari Akademi Southwind? Panggilan tiba-tiba itu mengejutkannya, tetapi dia dengan cepat mengenali suaranya, berbalik dengan senyum penuh harap. Oh, sepertinya Tuan Muda masih mengingatku. Aku pikir kamu akan melupakan teman lamamu, sekarang kamu memiliki rekan kelompoknya yang baru. Adapun siapa rekan kelompoknya yang baru, tidak perlu dikatakan lagi. Omong kosong. Bisakah hubungan khusus kita dibandingkan dengan kenalan yang dangkal? Li Luo keberatan. Penampilannya melunak. Dan apa sebenarnya yang kita miliki di antara kita? Dia menggigit bibirnya. Kawan-kawan dalam pertempuran, seperti Yulang dan Zhao Kuo. Aku punya ide. Kita berempat harus membentuk tim sebagai 4 pahlawan Southwind. Tidak ada yang berani melewati kita. Dia memelototinya seolah dia adalah orang idiot terbesar di dunia, lalu melanjutkan ke depan dengan langkah cepat. Tempatku, katanya tiba-tiba, lalu dia berbalik ke arah daun giok ungunya. Li Luo, bodoh. Dia berteriak dalam hati. 4 pahlawan Southwind. Kalian bertiga bisa maju dan menjadi 3 idiot Southwind. Li Luo menyaksikan kepergiannya yang marah, tidak tertarik. Dia bahkan belum sempat bertanya padanya tentang burung racun kecil. Apa dia terburu-buru? Apakah ada yang salah dengan 4 pahlawan Southwind? Dia mengerutkan kening. Itu adalah rencana yang bagus. Jika ada yang mengacaukan Lu Qinger, mereka bisa punya alasan untuk terjun. Mungkin dia sedang tidak enak badan. Aku akan menjelaskan ide itu padanya lain kali. Dia menggelengkan kepalanya sambil terus menaiki tangga kayu. Beberapa menit kemudian, dia mencapai tempat di mana dia harus berhenti. Matanya menerawang ke atas, bulat dengan takjub. Kabut ungu menempel pada daun, yang luasnya sekitar beberapa kaki persegi. Itu bersinar seperti sepotong batu giok ungu. Energi alam duniawi berkumpul dengan cepat, cukup padat sehingga mata telanjang bisa melihatnya. Kabut ini sebenarnya adalah energi alam duniawi dalam kepadatan yang kuat. Itu memang jauh lebih padat dibandingkan dengan daun emas yang dia lihat sebelumnya. Li Luo hampir ngiler. Dia tidak sabar untuk menguji efek dari daun giok ungu ini. Ketika dia mulai maju, sesosok muncul di hadapannya. Teror berkulit gelap yang tidak perlu dikenali Li Luo. Qin Zulu. Li Luo terbatuk sekali, dan Qin Zulu berbalik tanpa ekspresi. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu berdiri di sini, jika aku harus mengumpulkan semua kecerdasanku dan menebak, kamu tersesat dan tidak dapat menemukan daun giok ungumu, kata Li Luo dengan khawatir. Gemerisik daun yang tenang adalah satu-satunya respons yang dia dapatkan. Qin Zulu menjulurkan tablet giok ungunya. Aku tidak bertukar, Li Luo buru-buru berkata. Qin Zulu menggaruk kepalanya. Bantu aku menemukan di mana itu, kalau begitu. Li Luo menyerah. Dia memeriksa nomornya dan mencatat lokasi mereka. Kamu cukup menuju jalan ini selama 8 belokan lagi, lalu ke kanan dan ambil cabang ketiga, lalu ke kiri lagi. Kamu akan melihat daunmu di sana. Qin Zulu terdiam selama beberapa detik. Bawa aku ke sana. Li Luo tercengang. Itu sudah cukup jelas. Sial, apa tidak ada yang lain selain bertarung di kepalamu itu? Bagaimana dengan orientasimu? Qin Zulu mengambil kembali tablet gioknya dan melanjutkan, kepalanya digantung. Hati Li Luo tertuju padanya. Cepatlah kalau begitu. Jangan buang waktu. Dia melewati Qin Zulu, mengatur langkah cepat. Qin Zulu bergegas mengejarnya. Beberapa menit kemudian, Li Luo membawanya ke daunnya. Ini dia. Li Luo menunjuk dan berbalik untuk pergi. Terima kasih. Qin Zulu ragu-ragu. Hei, resonansi Jimu keren. Mau melawanku kapan-kapan? Li Luo tidak bisa berkata-kata. Apakah idemu berterima kasih untuk memukuli orang? Ada yang salah dengan otakmu. Baiklah, aku, Li Luo, secara resmi takut padamu sekarang. Aku pasti akan menghindari orang bodoh berotak-otot ini mulai sekarang. Yah, terima kasih untuk itu, kata Li Luo dengan kasar. Dia dengan cepat menelusuri kembali langkahnya kembali ke daun giok ungunya sendiri. Kabut samar yang berputar di sekelilingnya menyegarkan. Rasanya aliran kekuatan resonansi di tubuhnya tumbuh lebih cepat. Ada kursi kayu berbentuk teratai di tengah daun giok ungu. Li Luo duduk dan merasakan detak jantungnya melambat. Dengan mata setengah tertutup, dia dengan bersemangat memulai kultivasi pertamanya di sini, di pohon kekuatan resonansi.
Lonceng merdu lainnya berbunyi, suara kaya yang memenuhi mereka dengan damai. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan seluruh pohon mulai bergoyang sedikit. Ada gelombang respons energi alam duniawi. Energi membengkak, melesat ke cabang-cabang, menciptakan pusaran energi kecil di dedaunan. Di tengah setiap pusaran, seorang siswa. Semua orang tenggelam dalam kultivasi mereka. Di platform kayu dekat zona siswa baru. 5 orang sedang bersantai di sana, baik diam atau berbicara dengan lembut. Mereka adalah 5 mentor semangat ungu. Shen Jinxiao sedang duduk di depan meja pendek, ketel di tangan saat dia menuangkan cangkir demi cangkir untuk dirinya sendiri. Tatapannya menyimpang ke arah daun giok ungu tertentu, matanya menatap ke dalam kabut. Mentor Cichan, apakah kamu puas dengan membimbing Li Luo dan resonansi gandanya? Dia tiba-tiba bertanya, menoleh dengan riang ke wanita kurus yang duduk agak jauh, wajahnya dengan hati-hati terselubung dalam warna hitamnya yang biasa. Matanya tidak berkedip, seolah-olah dia bahkan tidak mendengarnya. Dia tidak berkecil hati, melanjutkan seolah-olah pada dirinya sendiri, tingkat resonansi kedua Li Luo tidak tinggi. Kelas 4. Kelima, jika dia tidak bisa menguasai dualitas sejati, maka yang dia miliki hanyalah cadangan daya resonansi yang sedikit lebih besar. Seorang kultivator resonansi ganda tingkat rendah bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan pengguna resonansi tunggal tingkat 8 yang lebih rendah. Dia hanya mengalahkan Du Ze Beixuan karena kecerobohannya. Sama usilnya seperti anjing yang menangkap tikus. Sayang sekali, Shen Jinxiao, ketika kamu bisa menghabiskan waktumu untuk belajar menjadi orang yang lebih baik, komentar Cichan ringan. Mentor Cao Sheng menyembur di atas toples anggur yang dia pegang. Dia menyeka mulutnya, melihat semprotan anggur di lantai dengan penyesalan. Shen Jinxiao memberinya senyum berminyak. Aku hanya mengkhawatirkan mentor Cichan. Lagi pula, kamu sendiri masih sangat muda, dan kamu belum pernah membesarkan banyak siswa dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan dalam 1 atau 2 tahun lagi, mungkin federasi akademik akan dibuka. Pagoda cermin surga lagi. Jika mentor Cichan masih seperti biasa, kamu mungkin akan kehilangan kesempatan lagi kali ini. Sayang sekali kamu tidak bisa mempertahankan murid seperti Jiang Qinghe. Jika tidak kesempatanmu sendiri akan terjamin, dia membalas dengan acuh tak acuh. Matanya menyipit dengan gemuruh energi alam duniawi yang tidak menyenangkan pada komentar pedas itu. Mentor Cichan menatap tatapannya dengan dingin, dan suhunya sepertinya turun. Mentor Mier berdeham untuk memecahnya. Menurutmu siapa yang akan mendapatkan pendaran resonansi paling terang kali ini? Mungkin Qin Zulu, jika semuanya berjalan sesuai perhitungan, seorang mentor semangat ungu yang kurus dan terpelajar menjawab dengan riang. Dia memiliki resonansi tingkat 8 atas dan jiwa yang hidup untuk pertempuran. Potensinya luar biasa. Ini adalah mentor semangat ungu kelima, Chu Zi. Wang Hejiu, Bai Doudou, Du Ze Beixuan, dan Yi Lisa juga memiliki resonansi tingkat 8 yang lebih rendah. Dengan keberuntungan, mereka memiliki peluang, kata mentor Cao Sheng dengan penuh minat, sambil menyisihkan toplesnya. Tetap saja, pendaran resonansi bukan hanya tentang tingkat resonansi. Itu juga tergantung pada keyakinan seseorang, keberanian batin dan keyakinan pada diri sendiri, dedikasi untuk kultivasi, itu sama pentingnya dengan tingkat resonansi. Kita telah melihat siswa kilau emas dan percikan perak memicu pendaran resonansi sebelumnya, dan yang lebih terang dari siswa semangat ungu juga. Itu semua keyakinan. Yang lain mengangguk. Sebagai ahli adipati, mereka memahami konsep ini dengan baik. Namun, keberanian dan keyakinan batin. Itu adalah kekuatan yang mungkin tidak dipahami oleh para kultivator yang kurang dewasa seperti para siswa ini. Ledakan aneh kekuatan resonansi menginterupsi percakapan mereka. Mereka melihat ke atas untuk melihat cahaya bersinar di salah satu daun giok ungu. Perlahan mulai menyebar. Sangat cepat. Kelima mentor semuanya terkejut. Mereka bisa melihat melalui cahaya bahwa itu adalah Qin Zulu. Cahaya mengalir melalui tubuhnya, bersinar sangat terang. Cahaya yang satu ini cukup kuat. Aku belum pernah melihat yang seperti ini dalam 2 tahun terakhir. Yang lain setuju, mengaguminya. Namun, tidak ada yang terkejut dengan pendaran resonansi Qin Zulu. Bagaimanapun, nilai resonansi dan keyakinan dirinya lebih kuat dari rekan-rekannya. Tidak lama kemudian, pancaran pendaran resonansi lainnya mulai bermunculan di sana-sini. Ini pasti elit di antara siswa baru. Banyak cahaya bersinar di seluruh pohon dibuat untuk momen ajaib. Sementara pancaran cahaya menyebar di luar, perhatian Li Luo tertuju ke dalam, pada 2 istana bergema di tubuhnya.
Mereka saat ini menyerap sejumlah besar energi alam duniawi, dan dia menggunakan seni kultivasi energinya untuk memaksimalkan proses sebaik mungkin. Di dalam dua istana resonansinya, benih resonansinya menyerap energi secepat spons kering dengan air. Dia bisa melihat bintik samar kekuatan resonansi muncul di permukaan benih resonansinya. Saat benih resonansinya terus menyerap energi dengan haus, mereka juga tumbuh lebih besar. Dia senang dengan perkembangan itu. Pohon kekuatan resonansi perguruan tinggi Astral Sage memang istimewa. Sesi kultivasi pertama ini telah menghasilkan hasil yang jauh lebih baik dari yang dia harapkan. Saat lebih banyak energi mulai membanjiri, dua benih resonansi mulai sedikit bergetar. Li Luo bisa merasakan gangguan aneh dalam energi. Dia tersenyum pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa benih resonansinya merespons energi alam duniawi di luar. Pendaran resonansinya ada di sini. Pada saat yang sama, di daun giok ungu lainnya. Yulang memejamkan matanya, menyerap energi alam duniawi dari sekelilingnya. Kultivasinya berjalan dengan baik, tetapi tidak ada pendaran resonansi. Jelas, resonansi kelas 6-nya agak terlalu rendah. Yulang merasakan tusukan ketidaksabaran dan kecemasan, yang dengan cepat dia batalkan. Aku harus mengeluarkan jurus pamungkasku, kurasa. Dia mengatakan pada dirinya sendiri. Aku Yulang. Teriaknya dalam hati. Aku memiliki resonansi kelas 8, dan aku akan menjadi manusia tercepat yang pernah ada. Aku Yulang. Aku memiliki resonansi kelas 8, dan aku akan menjadi manusia tercepat yang pernah ada. Dia mengulangi kalimat ini berulang-ulang, sampai tidak ada pikiran lain di benaknya. Dia terus berteriak dalam pikirannya, dan ekspresi tegas merayap di wajahnya. Jika seseorang bisa mengintip ke dalam pikiran Yulang, mereka akan kagum pada keberanian pria yang mencoba menghipnotis dirinya sendiri. Dan dia bahkan tidak menghipnotis orang lain. Dia mencobanya sendiri. Lapisan demi lapisan, sampai dia benar-benar percaya bahwa dia memiliki resonansi tingkat 8, dan bahwa dia akan menjadi manusia tercepat yang pernah hidup. Secara logika, hipnotisme seperti itu seharusnya tidak berhasil, tapi, hanya dengan pria seperti Yulang. Pada saat ini, dalam pikirannya, dia benar-benar memiliki resonansi kelas 8. Raungan energi alam duniawi meletus di daun giok ungunya, dan pendaran resonansinya muncul. Di platform, 5 mentor semangat ungu menyaksikan berkas cahaya memancar. Mereka telah melihat ini berkali-kali sebelumnya. Tidak sulit bagi para kultivator untuk memicu pendaran resonansi selama sesi kultivasi pertama mereka di pohon kekuatan resonansi perguruan tinggi Astral Sage. Tentu saja, itu juga tidak terlalu umum. Setiap tahun, mungkin ada sekitar 20 hingga 30 orang yang cukup terampil. Biasanya, sebagian besar siswa semangat ungu akan berhasil. Bagaimanapun, mereka yang dapat memenuhi syarat sebagai siswa semangat ungu berasal dari posisi yang lebih kuat, ditambah dengan keunggulan daun giok ungu. Sebenarnya jarang bagi siswa semangat ungu untuk tidak mengalaminya. Shen Jinxiao minum sendiri, matanya masih terpaku pada posisi Li Luo. Belum ada pendaran resonansi dari daunnya. Tetap saja, Shen Jinxiao tidak berpikir dia tidak mampu. Kemampuan Li Luo tidak dapat disangkal. Serendah apapun resonansinya, 2 lebih baik dari 1, menggabungkannya, dia sama dengan kelas 8. Shen Jinxiao tidak bertanya-tanya tentang jika, tetapi tentang bagaimana. Betapa cerahnya. Tapi sebelum pendaran resonansi Li Luo muncul, mentor Mier berteriak kaget. Yang lain melihat ke atas untuk melihat cahaya dari daun giok ungu Yulang. Cahaya itu sebanding dengan orang-orang seperti Du Zebeixuan dan Bai Doudou. Aku ingat bahwa Yulang memiliki resonansi angin kelas 6, aku pikir dia akan menjadi salah satu dari mereka yang tidak dapat memicunya. Yah, baiklah, kata mentor Chu Zi dengan humor yang bagus. Mentor Chao Sheng meletakkan toplesnya dan melihat ke posisi Yulang. Cahayanya terlihat sangat halus, kau tahu. Berarti dia memicunya melalui keyakinan, bukan kekuatan resonansi. Lumayan, itu mungkin hanya menebus bakat rata-ratanya. Para mentor lainnya mengangguk setuju. Yulang jelas merupakan yang terlemah di antara kumpulan siswa semangat ungu ini. Dia harus bekerja 2 kali lipat untuk mengejar yang lain. Dan itu membutuhkan keyakinan yang tak terpadamkan pada dirinya sendiri. Jika dia bahkan tidak bisa melakukan itu, maka dia tidak punya kesempatan sama sekali. Sebaliknya, jika keinginannya cukup kuat, dia bahkan mungkin mengubah beberapa ketidakmungkinan menjadi mungkin. Tingkat resonansi hanya membuat perjalanan kultivasi seseorang lebih lancar, dan memberikan potensi yang lebih dalam.
Tetapi iman seseorang sangat penting untuk seberapa jauh seseorang dapat menyadari potensi itu. Sementara para mentor terganggu oleh kesuksesan Yulang, mata Qichan kembali ke posisi Liluo. Energi mulai mekar dari tubuhnya, menciptakan pusaran energi yang bersinar dengan pendaran resonansi. Pertama, pendaran resonansi biru. Pusaran cahaya seperti gelombang yang bermain di permukaan kulit Liluo. Ketika memudar, pendaran resonansi kedua muncul, kali ini hijau cemerlang. Liluo sebenarnya mendapat dua pendaran resonansi. Cao Seng cegukan. Pemandangan yang langka, teriaknya. Dua, tetapi kecemerlangannya lebih redup dibandingkan dengan Qin Zulu, apalagi Jiang Qinghe, kata Shen Jin Xiao dengan acuh. Cao Seng dan yang lainnya mengangguk setuju. Memang, dua pendaran resonansi Liluo suam-suam kuku dibandingkan dengan kecemerlangan seperti matahari Jiang Qinghe. Namun, itu agak normal. Resonansi cahaya kelas 9-nya luar biasa. Tidak ada seorang pun di perguruan tinggi astral Sage yang mendekati dalam 100 tahun. Mungkin jika resonansi ganda Liluo sama-sama kelas 8, dia akan memiliki kesempatan. Qichan tidak berkomentar. Liluo tidak boleh dibandingkan dengan Jiang Qinghe. Dia telah melakukannya dengan cukup baik sejauh ini, dan Shen Jinxiao hanya rewel tanpa banyak dasar. Shen Jinxiao kehilangan minat setelah pendaran resonansi Liluo berlalu tanpa tontonan. Resonansi ganda mungkin membuat Liluo setara dengan Du Zebeixuan dan kultivator resonansi kelas 8 lainnya, tapi itu adalah kerugian yang bisa dia terima. Ada juga semburan pendaran resonansi sesekali dari siswa kilau emas, tetapi mereka jauh lebih redup daripada sisi semangat ungu. Pada akhirnya, hanya sedikit yang bisa mengatasi kesenjangan dalam bakat. Mereka yang disukai dengan kekuatan resonansi dicemburui oleh yang lain. Mereka merasakan aliran energi alam duniawi memenuhi mereka, dan kekuatan resonansi mereka mendapat dorongan yang kuat. Pendaran resonansi berlanjut selama sekitar 10 menit. Itu adalah waktu rata-rata, dengan Jiang Qinghe berlangsung sekitar 20 menit. Bai Doudou membuka matanya, senang dengan seberapa besar kekuatan resonansinya telah tumbuh. Itu sekitar 1 bulan kultivasi keras. Dia melihat ke kursi Yulang, di mana pendaran resonansi mulai memudar juga. Orang ini, dia berhasil. Dia tahu bahwa dia memiliki resonansi angin kelas 6, yang terlemah di antara siswa semangat ungu. Dia mengira itu tidak mungkin baginya, tetapi jelas dia telah meremehkannya. Kau tidak begitu buruk, gumamnya. Mata Yulang terbuka dengan suram, lalu terbuka lebar. Sial, aku disegel ke-10 sekarang. Pendaran resonansi benar-benar membantunya menerobos. Dengan sedikit akumulasi lagi, dia bisa menembak untuk Master Resonansi Stage. Dia merasa ingin melompat dan berteriak. Kesuksesan datang kepada mereka yang siap. Meskipun dia sendiri tidak tahu bagaimana dia mempersiapkan. Semakin banyak pendaran resonansi yang memudar, sampai akhirnya hanya satu yang tetap menyala. Liluo, tetap saja, itu harus segera berakhirkan. Mereka menunggu dan menunggu. 8 menit lagi berlalu, tetapi pendaran resonansi tetap ada. Mata para mentor semangat ungu semakin bulat dari menit ke menit. 18 menit. Dia akan menandingi Jiang Qinghe. Seru Cao Seng. Wajah Shen Jinxiao sama gelapnya dengan wajah Qichan yang berseri-seri. Semua mata tertuju pada Liluo sekarang. Mentor lain berbagi pandangan. Liluo mungkin tidak memiliki cahaya paling terang, tetapi dia memiliki cahaya terpanjang. Zona siswa baru, pohon kekuatan resonansi. Banyak siswa sedang menyelesaikan sesi kultivasi pertama mereka. Orang-orang yang selesai menatap kaget pada daun giok ungu tertentu. Masih ada pendaran resonansi dua warna yang terjadi. Bahkan siswa elit seperti Qin Zulu dan Bai Doudou terkejut. Pendaran resonansi mereka sendiri hanya berlangsung selama sekitar 10 menit, yang cukup baik. Bahkan Jiang Qinghe yang legendaris hanya berhasil 20. Meski begitu, 20 sudah memecahkan rekor. Tapi Liluo sudah berhasil 18 menit. Apakah dia akan melampaui Jiang Qinghe? 2 menit terakhir berlalu dengan cukup cepat. Pada tanda 20 menit, cahaya dari tubuh Liluo masih belum berhenti. Hua, siswa di seluruh pohon berteriak. Liluo sebenarnya telah melampaui durasi Jiang Qinghe. Dia memiliki resonansi cahaya kelas ke-9, celakalah. Liluo, Du Zebeixuan mendesis karena cemburu. Mengapa Liluo ada di sana setiap kali dia berbalik? Liluo bertahan begitu lama, si Qiuying bergumam kaget, melihat dua bidang cahaya biru dan hijau yang tumpang tindih. Dia tidak mengharapkan itu. Dia tidak membuat kesan sama sekali selama pertemuan pertama mereka.
Yang membuatnya mengingat kata-kata Jiang Qinghe, bahwa Liluo suatu hari nanti akan menjadi pendatang baru di perguruan tinggi Astral Sage. Si Qiuying tidak berani membalas Jiang Qinghe secara terbuka saat itu, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Jiang Qinghe baru saja membela Liluo. Tapi sekarang, dia menggigit bibirnya. Tidak mungkin. Liluo memang meraih kemenangan yang tidak biasa atas Du Zebeixuan, tapi pendatang baru teratas. Dia masih punya cara untuk pergi. Qin Zulu, Wang Hejiu, Bai Doudou, tidak ada dari mereka yang akan berbaring. Lu Qinger tersenyum ketika dia melihat ke atas, melihat seluruh kerumunan siswa melongo melihat cahaya Liluo. Kembali di Akademi Southwind, dia telah mengembangkan kelembutan dalam kepribadiannya, mekanisme pertahanan dalam menanggapi istananya yang kosong. Itu bukan hal yang buruk, tapi hatinya terkadang tertuju padanya. Dia brilian, dan dia tidak kalah dari siapapun, bahkan Jiang Qinghe. Seseorang dengan keahliannya harus populer juga. Oleh karena itu, dia menyaksikan kebangkitannya di perguruan tinggi Astral Sage dengan kesenangan yang tenang. Dia sudah mulai membuat gelombang ke kiri dan ke kanan. Sial, Liluo yang menguasainya. Yulang bersiul. Kurasa dia akan dikenal sebagai pria yang bisa bertahan paling lama di perguruan tinggi Astral Sage. Dia mengangguk dengan bangga. Dia akan membicarakannya dengan Zhao Kuo dan yang lainnya. Mungkin mereka bisa membuat papan nama dengan pria tahan lama di atasnya atau semacamnya. Gantung di tempat Liluo dan beritahu semua perguruan tinggi Astral Sage. 5 mentor semangat ungu terdiam saat siswa baru menjadi liar, tetapi di dalam, pikiran mereka sama-sama meledak. Mereka menatap dalam keheningan total. Mereka semua ingin tahu berapa lama dia akan bertahan. Waktu terus berjalan. 10 menit lagi. Dan pendaran resonansinya tetap kuat. Hanya setelah 10 menit kemudian mulai redup, sebelum memudar. Total 40 menit, 2 kali lebih lama dari Jiang Qinghe. Suara embusan napas takjub para siswa terdengar di seluruh zona. Beberapa sedang membeku. 40 menit itu konyol. Rekor lain di perguruan tinggi Astral Sage, dan yang ini meninggalkan tempat kedua dalam debu. Sepertinya rekor ini tidak akan pernah bisa dipecahkan. Ada keheningan yang mengejutkan di antara 5 mentor. Mata Cican cerah, dan orang hanya bisa membayangkan bahwa dia tersenyum lebar di balik kerudungnya. Ini benar-benar berita yang menggembirakan. Aku kira ada sesuatu yang istimewa tentang resonansi ganda Liluo, katanya dengan sedikit ejekan. Shen Jinxiao tahu bahwa tidak ada yang bisa dia katakan untuk membalikkan situasi agar menguntungkannya. Dia menuangkan secangkir teh terakhir untuk dirinya sendiri dan menenggaknya di samping amarahnya. Hahaha, anak itu adalah sesuatu yang istimewa. Dia mungkin tidak memiliki kecemerlangan seperti Jiang Qinghe, tapi stamina itu, sepertinya dia adalah pohon sialan, kawan. Aku ingin tahu siapa yang lebih kuat secara keseluruhan, kata Cao Sheng sebelum bersendawa. Selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya aku melihat pendaran resonansi yang bertahan selama itu juga. Mi Er setuju. Jadi inilah mengapa resonansi ganda itu istimewa. Tapi seharusnya tidak selama ini, kata Chu Zi bingung. Resonansi ganda Liluo tidak bermutu tinggi. Bersama-sama, mereka mungkin kelas 8. Dia bahkan belum menguasai dualitas yang tepat dalam kultivasinya. Bagaimana pendaran resonansinya berlangsung begitu lama? Mentor lain menggelengkan kepala dengan bingung juga, akhirnya menerima bahwa mereka masih belum sepenuhnya memahami bagaimana resonansi ganda bekerja di Master Resonansi Stage. Liluo melakukan peregangan yang panjang dan malas. Dia merasakan kenyamanan langka di kulitnya sendiri, perasaan yang baik di seluruh, seolah-olah dia baru saja berendam di mata air cairan roh sampai tulangnya pun jenuh. Dia melihat istananya yang bergema. Kedua benih resonansinya telah menjadi lebih penuh, dan ada tanda kekuatan resonansi di seluruh mereka dengan pola seperti kelopak. Tingkat benih berbunga. Pendaran resonansinya telah membantunya melompat dari tingkat benih bening langsung ke tingkat benih berbunga. Itu cukup signifikan. Tenanglah, murid-murid. Pohon kekuatan resonansi hanya aktif dalam waktu terbatas setiap hari. Gunakan dengan bijak, camkan, seorang mentor mengingatkan mereka. Para siswa akhirnya tenang kembali, dengan cepat kembali ke pelatihan mereka sendiri. Adapun Liluo, pendaran resonansinya mungkin telah berakhir, tetapi dia belum selesai berkultivasi. Masih ada waktu tersisa, dan dia merasa baik-baik saja. Dia harus menarik energi alam duniawi untuk memperkuat kekuatan resonansinya. Dia menutup matanya. Sebelum dia menyadarinya, 6 jam telah berlalu. Derak yang mengganggu terdengar, menandakan akhir dari waktu kultivasi.
Para siswa santai. Tidak buruk. Itu sepadan dengan menunggu. Li Luo senang. Kunjungan pertamanya ke pohon itu sangat membuahkan hasil. Dia mungkin telah menutupi kultivasi selama beberapa bulan. Dia berdiri dan meregangkan tubuh. Matanya menyipit. Mereka telah mendarat di daun giok ungu agak jauh, yang dikelilingi oleh para siswa. Itu adalah posisi Lu Qinger. Dia mungkin baru saja menyelesaikan kultivasinya, dan wajahnya yang cantik saat ini dalam ekspresi netral. Itu artinya dia sedang kesal. Dan sumber kekesalannya tidak sulit untuk diidentifikasi. Harusnya itu adalah si pria baik, yang melambai-lambaikan kipas, berwajah berminyak, tersenyum dan berusaha sebaik mungkin untuk mengajaknya berbicara. Si kampret Wang Hejiu. Li Luo mengerutkan kening. Itu wajar untuk mengejar gadis-gadis cantik, tetapi seseorang harus mempertimbangkan apakah pihak lain bersedia atau tidak. Jika tidak, itu adalah pelecehan. Dan dalam kasus Lu Qinger, itu terlihat seperti pelecehan. Apakah kau sedang mengganggu temanku, burung beracun kecil? Sepanjang hidupku, aku belum pernah bertemu dengan seseorang yang menjengkelkan seperti dirimu. Sabar Lu Qinger mulai menipis. Dalam beberapa hari terakhir, Wang Hejiu telah datang berkunjung tanpa henti. Setiap kali ada waktu luang, dia berada di pintu depannya, mencoba setiap metode yang bisa dia pikirkan untuk menciptakan alasan untuk bertemu. Dia belum pernah bertemu dengan orang yang lebih menjengkelkan. Kali ini tidak berbeda. Dia berlama-lama setelah berkultivasi karena dia ingin berbicara dengan Li Luo. Dia seharusnya sudah memperkirakan bahwa Wang Hejiu akan mengejarnya lagi. Qinger, aku pikir kita menjadi dekat selama pertempuran kita, aku terlalu berat selama pemilihan mentor, aku tidak bisa tidur malam setelah itu, jadi aku terus datang kepadamu untuk meminta maaf. Dia mengatakan ini dengan penyesalan yang mendalam. Jauh di lubuk hati, dia memeriksanya. Seksi, rendah setinggi paha di bawah rok pendek, dan pinggang yang sangat ramping sehingga dia berharap bisa menyelipkan lengan di sekelilingnya. Yang terbaik dari semuanya adalah kulitnya yang tak bercacat, kulit pualam, dan tangan yang terbungkus sarung tangan sutra es yang tidak menyembunyikan kesempurnaan mereka. Dia tidak bisa tinggal jauh darinya. Tidak perlu meminta maaf, jawabnya, memproyeksikan sebanyak mungkin ketidaktertarikan dalam nada suaranya, kita adalah lawan selama pemilihan, kamu tidak melakukan kesalahan, jadi tolong berhenti menggunakan itu sebagai alasan untuk menemuiku. Qinger, haruskah kamu seperti itu? Dia bertanya dengan sedih. Aku tidak punya niat lain selain untuk mengenalmu lebih baik. Tolong percaya pada ketulusanku. Dia berbalik dan berjalan pergi. Kipas gioknya mengulurkan tangan, seringai di wajahnya saat dia bersiap untuk menghentikannya pergi. Ketika dia mengangkat tangannya, suara siulan membuatnya berhenti. Dia berputar, melapisi kipasnya dengan kekuatan resonansi saat dia mengangkatnya untuk bertahan. Beberapa panah air meleleh, menetes tanpa membahayakan jatuh ke tanah. Lingkaran di sana. Sopan santunmu sangat buruk, teman. Jika pelecehan adalah semua yang diperlukan untuk mengejar gadis, apakah masih ada pria lajang di dunia ini? Lu Qinger menoleh pada suara lucu dan familiar itu. Li Luo mendorong keluar dari kerumunan, berjalan sambil tersenyum. Wang Hejiu mengerutkan kening ketika dia melihat wajah Lu Qinger cerah. Apakah kamu Li Luo? Dia memiringkan kepalanya. Aku mungkin sedikit arogan tentang ini, tetapi sangat sulit untuk tidak mengenaliku, mengingat betapa tampannya aku, kata Li Luo. Alis Wang Hejiu hampir mengejang. Dia tahu bahwa Li Luo sedang mencoba untuk mendorongnya, tetapi dorongan untuk memukulinya sulit ditahan di hadapan komentar tak tahu malu seperti itu. Wajahnya menjadi halus. Li Luo, jangan mencoba membuat masalah. Kami tidak memiliki permusuhan. Mengapa kamu melakukan ini? Memang, aku sering berasumsi bahwa semua orang baik, jawabnya, berjalan untuk berdiri di depan Lu Qinger. Tapi dari saat kamu melukainya dalam pemilihan, kamu lebih memilih untuk menabur benih permusuhan di antara kita. Lu Qinger telah menghentikan Wang Hejiu untuknya. Karena Wang Hejiu telah menyakitinya, Li Luo berkewajiban untuk membelanya seperti seorang pria. Pemilihan mentor adalah bebas untuk semua. Dia tidak punya masalah dengan Wang Hejiu yang datang padanya untuk jimat ungu. Tapi untuk mengganggu Lu Qinger setelahnya, itu berlebihan. Lu Qinger menatap punggung Li Luo dengan mata bersinar. Ketegangan di sini segera diperhatikan oleh orang lain di dekatnya. Bagaimanapun, ini adalah Li Luo, pria yang baru saja memecahkan rekor waktu pendaran resonansi dengan selisih yang sangat besar. Versus Wang Hejiu, kekuatan kedua setelah Qin Zulu. Itu akan menjadi epik. Wang Hejiu memandang Li Luo dengan tidak tertarik.
Dan apa yang bisa kamu lakukan? Aku harap kamu bisa meninggalkan teman-temanku. Pelecehan semacam ini tidak hanya tidak efektif, kamu hanya akan membuatnya semakin membencimu. Wang Hejiu tertawa mengejeknya. Aku punya caraku sendiri. Siapa kamu untuk mengajariku, Li Luo? Kamu birdi racun kecil yang keras kepala. Li Luo memutar matanya. Apa katamu? Wang Hejiu menggeram. Aku berbicara dengan baik kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Apakah penghinaan satu-satunya hal yang akan berhasil? Sebaiknya kau pergi memeriksa, aku, Tuan Muda Rumah Luolan, tidak pernah kalah dalam pertempuran verbal sebelumnya. Petik 2. Kipas Wang Hejiu bersinar hijau, dan dia melambaikannya, mengirimkan gelombang asap, energi hijau keluar. Kekuatan resonansi Li Luo sendiri menjawab. Membungkuk dua jari, dia menamparkan kipas batu giok ke samping. Kedua serangan itu sama-sama dibatalkan. Oh, sudah tingkat benih berbunga, Wang Hejiu berkata, menilai kembali Li Luo. Dari kekuatannya selama bentrokan singkat mereka, dia bisa tahu. Sepertinya pendaran resonansi itu bagus untukmu. Tetapi, apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang mendapatkan sesuatu? Wang Hejiu menutup kipasnya, lalu dia menunjukkan aura kekuatan resonansinya sepenuhnya, menghasilkan napas terengah-engah dari orang-orang di sekitarnya. Kekuatan resonansi itu, Wang Hejiu menembus ke tingkat kedua dari tahap master resonansi, tingkat pola genesis. Yah, dia sudah berada di tingkat bunga bawah. Itu tidak jauh, dan dia juga memiliki pendaran resonansi. Luar biasa, tidak heran dia peringkat kedua. Wang Hejiu dengan tenang membiarkan auranya memudar. Biarkan aku mengajarimu sesuatu yang lain, nak. Jangan pernah melakukan kontak ringan ketika kamu melawan pengguna resonansi racun. Dia menunjuk ke jari Li Luo, cahaya hijau masih menempel di sana, racun yang menggerogoti tubuhnya. Li Luo mengangkat jarinya, memeriksa racun dengan rasa ingin tahu. Itu memang istimewa, bahkan kontak singkat telah memungkinkannya menyebar. Namun, dia tidak panik. Dia hanya menyalurkan kekuatan resonansi kayunya. Dua warna hijau bertabrakan di jarinya. Dalam sekejap, racun itu dibatalkan. Resonansi kayu memiliki sifat antitoksin. Racun kecil itu, Li Luo menguap, tidak bisa membunuh ayam. Kurang ajar, mata Wang Hejiu berkilat marah. Wang Hejiu, sebuah suara menginterupsinya. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan berurusan dengan Li Luo. Li Luo melihat ke arah sumber suara itu. Duze Beixuan, sudah mendekatinya. Lu Qinger melihat sekeliling. Apakah dia berencana untuk bertarung? Dia mengambil langkah ke depan, siap untuk berdiri di sisi Li Luo, tetapi dia terganggu oleh tanaman merambat yang tiba-tiba berputar di sekitar kakinya. Dia langsung bereaksi, energi beku muncul untuk menjaga dirinya sendiri. Memutar kepalanya, dia melihat seorang gadis dengan kuncir kuda menyeringai padanya. Ini adalah Qi Luozi, rekan setim Wang Hejiu dan Duze Beixuan. Li Luo, Duze Beixuan memanggil. Aku ceroboh di acara pemilihan. Ayo duel lagi. Dia tegang, siap menyerang Li Luo. Tapi tiba-tiba, energi gelap menghantam perut Duze Beixuan. Dia menggandakan serangan itu, meninju secara refleks dengan ledakan energi yang menghilangkannya. Dia berbalik untuk melihat sosok yang berpakaian serba hitam, berdiri di bawah bayang-bayang di dekatnya. Xin Fu, dia berkata dengan dingin. Sebuah cahaya berpendar muncul di atas kepala Lu Qinger, merendahkan dirinya ke arahnya. Tanaman merambat yang menahan kakinya surut dengan cepat. Lu Qinger melihat seorang gadis kecil, manis dan menggemaskan, memberinya senyum malu-malu tapi ramah. Bai Mengmeng, kemunculan Duze Beixuan, Qi Luozi, Xin Fu, dan Bai Mengmeng yang tiba-tiba membuat situasi memanas dengan cepat. Apa yang dimulai sebagai pertarungan individu antara Li Luo dan Wang Hejiu sekarang menjadi pertarungan antara dua tim. Oh, apakah kedua tim semangat ungu akan bertarung? Sial, itu pertunjukan yang bagus. Murid-murid lain berbisik ketika mereka datang berkerumun. Wang Hejiu, kamu memalukan. Kamu terlihat seperti goblin, jadi hentikan pelecehanmu. Sebuah suara terdengar dari kerumunan. Di tempat lain di antara kerumunan, orang lain mengambil jingle yang menarik. Wang Hejiu, kamu memalukan. Kamu terlihat seperti goblin, jadi hentikan pelecehanmu. Kerumunan tertawa. Wang Hejiu berbalik. Siapa itu? Dia bertanya. Katakan di depanku jika kamu berani. Aku tidak berani. Suara pertama menyindir kembali tanpa ragu-ragu. Sebuah nadi berdenyut di pelipis Wang Hejiu. Dia gemetar karena marah. Li Luo,
Di sisi lain, gemetar karena tawa. Suara itu sengaja diubah barusan, tapi bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Yulang, bajingan kecil yang kurang ajar itu. Pendukung kedua mungkin adalah Zhao Kuo. Wang Hejiu baru saja akan mengalihkan kemarahannya pada kerumunan ketika dia merasakan angin aneh bertiup lagi. Sebuah tombak dengan paksa membenamkan dirinya di antara kedua kelompok, porosnya bergetar akibat dampak lemparan. Siapa yang menindas adikku? Sebuah suara dingin menuntut. Orang itu mendarat di samping tombak, menyambarnya dengan gerakan yang terlatih dan memutarnya. Ujungnya berkilau berbahaya ke arah Qi Luozi. Bai Doudou. Siapa yang mengira bahwa bahkan dia akan bergabung dengan keributan? Wajah Wang Hejiu semakin gelap saat dia tiba. Bai Doudou, katanya dingin. Masalah ini bukan urusanmu. Jika kamu menyakiti saudara perempuanku, itu menyangkut aku, jawab Bai Doudou dengan masam. Wajah Wang Hejiu mengerut marah, dan dia baru saja akan menjawab ketika aura yang sangat biadab muncul. Dia melihat ke platform di atasnya di sebelah kanannya. Dia melihat Qin Zulu berdiri di sana, tangan terlipat di dada, berdiri tak bergerak seperti patung. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi aura pasifnya sudah cukup untuk membuat Wang Hejiu gemetar. Kerumunan semakin bersemangat sekarang. Bahkan Qin Zulu telah muncul. Apakah kau melihat itu? Kata Li Luo kepada Wang Hejiu. Ini adalah karisma. Kita di sini di sekolah untuk berlatih. Jika yang kita lakukan hanya membuat orang kesal, bukankah kita sudah gagal? Tidak perlu omong pintar, Li Luo. Lebih baik berdoa kita tidak bertemu dalam pertempuran peringkat bulanan. Dia berpaling ke Lu Qinger. Tentang Qinger, aku tidak akan menyerah, katanya dengan suara yang jauh lebih lembut. Selain, dia berbalik ke Li Luo. Kau adalah pria yang sudah bertunangan. Lebih baik menjauh dari urusan orang lain dan menjauh dari Qinger, jika kau peduli dengan reputasinya. Jika kau akhirnya menyinggung Presiden Yu dan Bank Naga Emas, kau akan terjebak selamanya. Wang Hejiu adalah karakter beracun. Bahkan ketika dia tahu dia kalah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan beberapa serangan terakhir. Duze Beixuan melemparkan pandangan dingin terakhir ke arah Li Luo, lalu berbalik dan pergi. Qi Luozi menunggu mereka di pinggiran, setelah mundur lebih awal. Dan begitulah perdebatan itu berakhir dengan sedikit kekecewaan. Kerumunan agak kecewa. Li Luo berbalik untuk melihat Bai Doudou dan Qin Zulu. Dia tidak terlalu terkejut dengan kemunculan yang pertama, yang datang untuk berperan sebagai ksatria putih untuk saudari dalam kesulitan. Namun, Qin Zulu merupakan kejutan. Ketika dia menenangkan dirinya dari pikirannya, Qin Zulu sudah menghilang. Kamu memiliki pemimpin yang cukup protektif di sana, kata Li Luo kepada Lu Qinger. Dia menggelengkan kepalanya. Kamu salah membaca orang itu. Tahukah kamu bahwa hanya dalam 3 hari, dia meminta mentor Chao Sheng untuk transfer 18 kali. Tetapi mentor Chao Sheng menolaknya setiap saat. Kemarin dalam pelatihan, mentor Chao Sheng memerintahkannya untuk bertanding dengan Yin Yue. Dia melompat melalui jendela dan melarikan diri. Yin Yue hampir menjerit karena putus asa. Mulut Li Luo terbuka. Apakah Qin Zulu benar-benar takut pada wanita? Itu benar-benar sesuatu yang baru. Pandangan yang mengkhawatirkan untuk masa depan sekolah militer. Li Luo menghela nafas. Akademi militernya pasti telah merobek rambut mereka untuk berurusan dengannya juga. Ini adalah bom waktu yang berdetak. Mereka lebih suka dihancurkan oleh musuh yang sangat kuat. Lu Qinger tampaknya tidak terlalu tertarik pada mengapa Qin Zulu datang. Sebaliknya, dia mengedipkan bulu matanya pada Li Luo. Tuan muda sangat keren hari ini. Li Luo mengibaskannya dengan santai. Oh, cukup dengan yang sudah jelas. Lu Qinger membuka balutan atasan ekstra dari sekitar pinggangnya, mengenakannya kembali. Lalu aku bertanya-tanya, apa pendapat Tuan Muda tentang kata-kata terakhir Wang Hejiu? Tanyanya hampir terlalu santai, sambil mengutak-atik kerah ke mejanya. Apa? Li Luo bertanya, terkejut. Oh, dia pria mesum. Semua pikirannya sedikit menyimpang. Selain itu, persahabatan kita cukup kuat untuk menanggung fitnah apapun. Dia berhenti. Ibumu tidak akan memukuliku karena itu kan? Kelihatannya terlalu picik dan berlebihan. Maksudku, dia menjalankan Bank Naga Emas di kerajaan Xia. Jangan bicara buruk tentang ibuku. Li Luo menghela nafas. Yah, jika menurutmu persahabatan kita akan memengaruhi reputasimu, aku akan lebih berhati-hati lain kali. Aku tidak mengatakan itu. Lu Qinger buru-buru berkata. Tapi pertanyaanmu menunjukkan keraguanmu. Kurasa aku melebih-lebihkan kedalaman hubungan kita, kata Li Luo sedih.
Aku benar-benar tidak, Lu Qinger berkata dengan gugup. Baiklah, aku salah. Seharusnya aku tidak bertanya. Li Luo tersenyum. Yah, karena kamu telah membuka lembaran baru, aku akan membiarkannya berlalu. Aku pergi mencari Yulang dan Zhao Kuo untuk makan. Kurasa aku akan membiarkanmu mentraktir kami untuk menebusnya. Petik 2. Dia berhenti di tengah langkah. Hei, jika ibumu ingin memukulku, kamu harus menghentikannya. Dia kabur. Lu Qinger memelototinya. Dipermainkan lagi oleh Li Luo yang nakal itu. Setelah sesi kultivasi pertamanya di pohon kekuatan resonansi, kehidupan Li Luo jatuh ke dalam ritme yang sukses dan teratur. Di ruang pelatihan, Li Luo dan Qi Chan sedang duduk dalam posisi lotus saling berhadapan. Mereka masing-masing mengulurkan tangan, dan telapak tangan mereka bersentuhan, telapak tangannya di bawah telapak tangannya. Ada kehangatan samar yang datang dari telapak tangannya. Li Luo tidak menyadari sensasi itu, wajahnya kacau dalam konsentrasi. Di telapak tangannya, dua kekuatan resonansi muncul, biru safir tua dan hijau zamrud. Resonansi air dan kayunya. Mereka adalah elemen yang jelas dan berbeda. Tetapi ketika mereka muncul di telapak tangan Li Luo, kekuatan yang tak terbendung menghancurkan mereka, memaksa mereka untuk bergabung dengan tak terhindarkan. Bola cahaya yang tidak stabil terbentuk. Di dalam bola, resonansi air dan kayunya berjuang untuk melepaskan diri. Rasakan momen ketika resonansi selaras, kamu harus menghilangkan tolakan di antara mereka. Jadikan mereka satu di dalam hatimu. Suaranya setenang lautan. Pikiran Li Luo menjadi tenang saat dia menyelami kekuatan resonansinya. Salah satunya adalah es dan sutra, dingin, tenang, cair. Yang lainnya adalah kehidupan yang aktif, detak jantung dan denyut nadi yang tidak pernah berhenti. Tidak ada yang mau mengalah pada sifatnya, sampai Qi Chan memaksa mereka menjadi satu sama lain. Arus sungai yang dalam mengalir melalui akar pohon. Dia memiliki gambaran untuk sekejap, tetapi kemudian Qi Chan memutuskan kontak di antara telapak tangan mereka. Itu seperti melepaskan tali kekang dari dua kuda liar. Mereka mengamuk. Dengan embusan samar, kedua kekuatan resonansi di telapak tangannya menghilang. Li Luo membuka matanya dan mengeluarkan suara frustrasi. Melatih resonansi gandanya sangat sulit. Itu menuntut kontrol yang tepat, kemahiran halus yang menghindari seorang pemula seperti dirinya. Jangan berkecil hati. Jika resonansi ganda begitu mudah dikuasai, tahap adipati akan sangat mudah. Qi Chan berkata dengan tenang. Li Luo mengangguk kecut. Dia telah berada di perguruan tinggi Astral Sage selama setengah bulan sekarang. Selain kunjungannya ke pohon kekuatan resonansi setiap 3 hari, dia menghabiskan waktunya untuk belajar menguasai resonansi ganda dari mentor Qi Chan. Namun, kesulitan itu membuatnya frustasi. Untungnya, dia memiliki seorang ahli adipati sebagai mentor untuk menunjukkan jalannya. Karena itu, kultivasinya bergerak dengan merangkak yang menyakitkan. Namun, dia benar, resonansi ganda selalu menjadi domain khusus para ahli adipati. Li Luo hanyalah seorang master resonan kecil yang lemah. Itu hampir seperti meletakkan kapak berat ke tangan seorang bayi. Lambat dan mantap. Jika kamu bahkan bisa mendapatkan langkah pertama dari resonansi ganda, kekuatanmu akan meningkat pesat, kamu bahkan akan dapat mengalahkan Wang Hejiu tanpa kesulitan, katanya. Mentor? Itu tidak benar, kata Li Luo dengan wajah datar, abaikan Wang Hejiu. Kita semua teman sekolah. Kita harus saling mendukung. Qi Chan hanya menatapnya, geli. Jika diberi kesempatan, kamu ingin sekali mematahkan tengkorak Wang Hejiu, Li Luo. Tentu saja, dia sedang menunggu kesempatan pertama untuk menginjakmu ke tanah juga. Semua untuk anak perempuan. Dia mengabaikan omong kosongnya. Kamu mungkin memiliki resonansi ganda, tapi jangan meremehkan yang lain. Mereka yang dapat peringkat tinggi di antara pendatang baru semuanya luar biasa kuat. Mereka adalah permata langka, sekarang sedang dipoles di bawah tangan terampil dari mentor masing-masing. Mereka meningkat di tingkat lebih tinggi juga. Li Luo mengangguk. Meremehkan orang lain bukanlah urusannya. Itu kebalikan dari hal itu, dia lebih suka membalikkan keadaan pada orang-orang ketika mereka lengah setelah meremehkannya. Mentor, apakah ada harta lain atau hal semacam itu yang dapat membantu seseorang berkultivasi lebih cepat? Li Luo tiba-tiba bertanya. Qi Chan terkejut. Seberapa cepat? Dia bertanya dengan curiga. Li Luo menggaruk dagunya. Sesuatu yang bisa membuat seseorang mencapai tahap adipati dalam 5 tahun. Duke dalam 5 tahun. Dia terdiam sesaat, lalu mengangguk. Ada, Li Luo berseru. Dia mengangguk lagi.
Setelah pelatihan berakhir, kembali dan mandi, lalu tidur nyenyak, katanya serius. Saat kamu memasuki mimpimu, kamu bisa menjadi raja atau bahkan lebih tinggi. Sesukamu. Wajah bingung Li Luo tak ternilai harganya. Kepala Bai Mengmeng menunduk, bahunya bergetar karena tawa. Bahkan bibir Xin Fu berkedut. Mentor, kamu bercanda, kata Li Luo dengan wajah merah. Bukankah kamu yang bercanda lebih dulu? Dia menjawab dengan ringan, Adipati dalam 5 tahun. Menurutmu resonansi jimu itu konyol? Li Luo menggeliat. Yah, mentor, menurutmu berapa lama aku akan sampai ke tahap Adipati? Adipati membutuhkan bakat dan potensi, tetapi mereka juga membutuhkan karakter yang tepat dan sedikit keberuntungan. Siapa yang mengatakan dengan pasti? Tapi untukmu, mungkin dalam 10 tahun atau lebih. Wajahnya jatuh. 10 tahun. Dalam 5 tahun, dia akan mati. Itu semua umur yang tersisa untuknya. Bukankah dia bekerja keras hanya untuk mendapatkan akses ke sumber daya kultivasi dan bimbingan yang hanya bisa diberikan oleh perguruan tinggi Astral Sage, semua itu agar dia bisa menjadi lebih kuat lebih cepat. Dia menatapnya lebih dekat. Dia merasakan urgensi terpendam dalam kultivasinya, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, rumah Luolan tidak dalam kondisi yang baik, dan dia khawatir tentang orang tuanya di medan perang bangsawan. Itu normal baginya untuk ingin menjadi lebih kuat dengan cepat. Li Luo, katanya lebih ramah. Kultivasi tidak bisa diabaikan, dan tidak bisa terburu-buru. Atau kamu berisiko tersandung. Dia memaksakan senyum lesu. Dia tidak mungkin memberitahunya tentang umurnya, jadi dia tidak bisa memahami urgensinya yang membara. Namun, ada banyak cara metodis untuk meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang di perguruan tinggi Astral Sage. Tentu saja, pohon kekuatan resonansi diperlukan, kamu juga dapat mencari seni kultivasi energi yang lebih maju. Aku melihat bahwa seni kultivasi energimu bukanlah seni kultivasi. Seni tingkat Adipati. Dia mengangkat alisnya padanya. Seni kultivasi energi, Li Luo masih menggunakan teknik pernapasan air terjun hitam tahap jenderal atas. Meskipun itu cukup bagus, tentu saja, itu jauh dari seni kultivasi energi tingkat Adipati. Kemudian lagi, itu membutuhkan resonansi seseorang untuk berada di kelas 7. Tapi resonansi cahaya airnya macet di kelas 6. Meskipun dia telah mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya secepat yang dia bisa, belum ada hasil sejauh ini. Dia tahu frustrasinya dengan baik. Biasanya, hampir semua seni kultivasi energi Adipati menuntut jenis dan tingkat resonansi pengguna. Tapi itu bukan aturan tanpa pengecualian. Mungkin tidak ada pengecualian yang bisa ditemukan di House Luolan, tapi ini perguruan tinggi Astral Sage. Li Luo bersemangat dengan penuh harap, perguruan tinggi Astral Sage memiliki seni kultivasi energi seperti itu. Jika aku ingat dengan benar, ada seni kultivasi energi Adipati di suatu tempat yang disebut Tenun 12 Langkah. Itu hanya membutuhkan resonansi pengguna untuk menjadi kelas 6. Li Luo sangat gembira. Rasanya seperti ada bantal yang terselip di bawah kepalanya saat dia melompat ke tempat tidur. Tenun 12 langkah ini sempurna untuk situasinya. Selain menukar seni kultivasi energimu, ada satu hal lain di perguruan tinggi Astral Sage yang sangat membantu untuk kultivasi. Ini dapat membantumu berkultivasi lebih cepat tanpa risiko membahayakan tubuhmu, lanjutnya. Apa itu? Dia bertanya dengan penuh semangat. Dia tersenyum. Cairan energi. Cairan energi. Nama itu tidak istimewa dan membosankan. Jangan meremehkan ini. Cairan energi adalah produk khusus dari perguruan tinggi Astral Sage. Ini terbuat dari getah pohon kekuatan resonansi, dan pasti masuk dalam 3 hal favorit di antara para siswa, kata Chi Chan padanya. Li Luo ingin menangis dan memeluk setiap bata sekolah. Oh, perguruan tinggi Astral Sage, aku mencintaimu. Ini memang adalah pilihan yang bijaksana untuk datang ke sini. Mentor, bagaimana aku bisa mendapatkan 2 hal ini? Li Luo bertanya, bersemangat sekarang. Kerudungnya bergerak saat dia tersenyum di bawahnya. Sangat sederhana, tenun 12 langkah berharga 3.000 poin sekolah. 1 botol cairan energi berharga 300. Li Luo tersedak. Dia menatap kakinya sejenak. Mentor, katanya dengan sangat serius, bisakah aku meminjam poin sekolah? Dia tertawa terbahak-bahak. Menurutmu?
was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a